Tak tak tak, halo semuanya, selamat datang kembali di Indodax Room Special Edition. Bertemu lagi dengan saya Tari yang kali ini akan menemani kalian di Indodax Room dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Untuk itu, Dirgahayu Republik Indonesia, semoga Indonesia kita yang tercinta ini bisa tetap menjadi negara yang tangguh, yang kuat, yang jaya selalu, dan segera bangkit kembali dari pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Dan pastinya semoga rakyat Indonesia semakin cuan. Kalau kalian nih, apa sih harapannya kali ini? Bisa dikirimkan di kolom komentar biar bisa Tari baca-baca juga. Nah, walaupun sekarang udah 76 tahun nih ya Indonesia merdeka. Tapi kira-kira teman-teman yang lagi nonton nih di rumah sekarang nih, udah jadi trader merdeka atau belum nih? Nah, sudah ataupun belum ya? Saksikan terus Indodax Room Special Edition Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun ini, karena kita juga akan bagi-bagi hadiah spesial berupa merchandise dan voucher Indodax kepada para peserta yang beruntung. Oke, di Indodax Room Special Edition Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun ini, kita akan membahas seputar harga Bitcoin dan lonjakannya. Bagi yang belum tahu nih ya, Indodax Room adalah sebuah mini talk show yang membahas seputar trading, blockchain, dan cryptocurrency. Dan di sini kamu bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara atau narasumber yang datang secara live melalui Zoom dan akan ditayangkan melalui YouTube juga. Menarik kan ya? Oke, tapi sebelumnya Tari mau kasih tahu nih ya, kalau teman-teman sekarang udah bisa join di grup Telegramnya Indodax yang resmi untuk diskusi seputar trading dan aset kripto antar sesama member Indodax. Jadi jangan lupa untuk gabung grup Telegram Indodax yang bisa kalian cari dengan nama @Indodaxroom. Ingat ya, @Indodaxroom. Cuma itu aja yang resmi dari Indodax. Nah, selain itu, sebelum kita masuk ke acara, Tari juga ingin mengingatkan teman-teman semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Kita stay at home dulu. Kalau ternyata teman-teman harus keluar rumah, jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan. Stay safe, stay healthy. Oke, sebelum kita mulai acaranya nih ya, Tari mau ingetin lagi bahwa di penghujung acara, kita akan bagi-bagi paket hadiah, paket merchandise Indodax untuk teman-teman yang mengajukan pertanyaan terbaik. Yang di dalamnya juga terdapat kartu e-money Indodax Limited Edition nih, Tari tunjukin. Nih, kalau misalnya teman-teman pasti udah sering nih ya ngeliat nih ya, e-money Indodax Limited Edition, teman-teman bisa berkesempatan untuk memenangkan ini dengan cara teman-teman memberikan pertanyaan terbaik. Dan selain itu akan ada juga voucher dari Indodax bagi teman-teman yang beruntung. Menarik banget kan ya? Makanya stay tune terus di acara Indodax Room kali ini dan jangan sampai kelewatan hingga akhir acara. Next, kita masuk ke narasumber kita hari ini nih ya. Pasti udah pada nggak sabar, udah pada tahu juga. Bener banget, kita akan kedatangan kembali narasumber spesial di Indodax Room malam ini, yaitu Ko Chandra Halim, atau yang biasa kita sebut dengan Ko-chan. Nah, kali ini Ko-chan selaku branch manager Indodax. Malam ini Ko-chan juga akan sharing-sharing seputar harga Bitcoin yang siap melonjak. Penasaran kan ya? Bagi kalian yang sedang menggeluti cryptocurrency atau blockchain dan para trader ataupun kalian yang baru mau coba-coba nih ya, ini cocok banget buat teman-teman semua untuk ngikutin Indodax Room pada malam hari ini. Karena kapan lagi kan ya bisa langsung diberikan ilmu langsung nih ya sama branch manajernya Indodax. Luar biasa ya. Oke, karena kita udah tahu nih ya siapa yang jadi narasumber kita hari ini, teman-teman udah bisa mencari dan merangkai pertanyaan yang menarik untuk dijawab langsung oleh Ko-chan. Caranya gimana? Seperti biasa, pasti teman-teman udah hafal semua ya. Teman-teman bisa menuliskan pertanyaan yang ingin diajukan sejak awal acara dimulai di kolom Q&A. Ingat ya, di kolom Q&A. Nah, pertanyaannya juga harus ditulis dengan format yang benar.
yaitu dengan menuliskan nama, diikuti username Instagram, lalu kota asal, dan dilanjutkan dengan pertanyaan. Contohnya itu kayak Dudi @dudiindodax, asalnya dari Bandung, dan pertanyaannya apa itu Bitcoin, gitu ya. Oke, nanti tim Indodax Room akan memilih 10 pertanyaan terbaik yang telah diajukan, dan Tari akan membacakan 10 pertanyaan terpilih. Untuk 10 pertanyaan terbaik yang terpilih yang akan dibacakan akan mendapatkan hadiah berupa hampers merchandise spesial dari kami. Baik, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai sharing session Indodax Room Special Edition Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun kali ini bersama Kocan. Selamat malam, Kocan. Halo, selamat malam, Tari. Apa kabarnya, Kocan? Baik. Oke, terima kasih ya Kocan nih udah menyempatkan waktunya untuk datang kembali ke Indodax Room. Terima kasih, Tari. Sudah mengundang Kocan lagi ya, apalagi di hari spesial ini ya. Pastinya, ini special edition nih ya, bareng Kocan loh. Iya. Oke, nah karena kita juga udah tahu Kocan siapa, udah kenalan lah ya. Jadi langsung aja kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan kali ya, Kocan. Ya boleh. Oke, gitu. Siap nih Kocan ya? Oke, Kocan coba berusaha semaksimal mungkin. Oke. Kocan, kan tadi udah Tari sebutin ya, tema kita hari ini tuh tentang Bitcoin dan lonjakannya. Iya. Nah, Tari tuh sebenarnya kepo dengan pandangan seorang branch manager Indodax tuh gimana sih? Karena melihat perkembangan Bitcoin saat ini kan cenderung mulai bullish nih ya, Kocan ya? Oke. Atau lagi naik ya. Nah, apakah ini merupakan tanda bahwa Bitcoin akan kembali melesat ke harga 850 juta atau kemarin sempat sampai 900-an atau mungkin bahkan lebih bisa menyentuh 1 miliar rupiah? Ini menurut Kocan gimana? Oke, kalau dilihat dari market saat ini di 650 juta, tentu ini sudah cukup positif ya. Betul. Dari yang sebelumnya historinya saat bearish trend, sekarang udah mulai menunjukkan hal yang positif. Betul. Jadi kalau menurut Kocan sebelum menuju ke all time high kembali, kita harus melalui beberapa titik resisten. Yang Kocan lihat, kebetulan tadi Kocan sudah cek sekitar kita harus melewatin dulu sekitar 730-an sampai 750 juta. Jadi kalau ini bisa ditembus, kemungkinan besar akan dia bisa kembali ke all time high lagi. Di sekitaran kalau nggak salah 900 jutaan. Nah, tapi kita harus cukup warning di sekitaran 800 juta. Karena kenapa? Ini cukup penting juga kalau bisa melalui ini bisa tembus all time high dan mungkin akan mengalami koreksi dulu sebelum melanjutkan kenaikan kembali. Kalau bullish trend ini belum selesai ya. Tampaknya ya bullish trend ini akan berlanjut. Bahkan tadi kata Tari tadi 1M mungkin kalau memang ini bullish trendnya lanjut, kalau Kocan lihat bahkan bisa lebih dari itu, mungkin ke 1,2 sampai 1,8 M. Itu harapan kita ya Kocan ya? Terutama bagi holders juga kan semua juga. Kita doain aja ya. Amin. Semoga bullish trend ini belum selesai. Iya, betul. Nah, jadi ini menarik tadi Tari ngedengar Kocan bilang kita akan mengalami resisten juga ya Kocan ya. Jadi memang mungkin dalam suatu bull run pasti akan ada resisten dulu. Atau ada nanti ada resisten, ada support seperti biasa ya Kocan ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ya bull run ini bisa nyampe all time high lagi ya Kocan ya. Betul, tapi ini kita harus optimis, tapi jangan lupa dengan risknya. Itu yang sering trader ataupun spekulator yang lupa tentang risk itu. Jadi optimis boleh karena pasar sekarang mulai antusias lagi, tapi jangan lupa akan risk itu. Betul, jangan lupa money manajemennya ya Kocan. Betul, jadi harus money manajemennya kita jaga, kita atur. Setuju. Oke, luar biasa. Thank you Kocan pandangannya. Thank you. Nah, ini menarik ya karena Bitcoin saat ini tuh memang sedang melakukan tren kenaikannya ya. Namun ada beberapa nih Kocan, senator-senator di Amerika atau bahkan Bitcoin evangelist out there gitu ya. Itu yang uniknya ini sedang meloloskan amandemen RUU tentang pajak kripto.
Mungkin teman-teman di rumah juga udah tahu bahwa di beberapa negara atau beberapa perusahaan itu memang sekarang lagi lagi lebih menerima Bitcoin gitu ya. Nah, apakah dampak-dampak seperti ini, contohnya tadi tentang pajak kripto akan menjadi menurut Coach Chan nih bisa berpengaruh nggak sih terhadap pergerakan harga Bitcoin? Oke, kalau berpengaruh, jadi gini, kalau kita bilang pajak, berarti legal. Betul. Jadi instrumen tersebut artinya sudah legal kalau ada pajaknya. Jadi ada dua kemungkinan gini, RUU pajak ini memberatkan pelaku industri, menekan pelaku industri, memberatkan atau mensupport. Jadi ada dua kemungkinan RUU pajak ini. Kalau RUU pajak ini mensupport, ya tentu akan baik bagi pasar ya tentunya. Jadi masyarakat tentu akan lebih nyaman kalau disupport sama regulator ya, regulasi. Jadi masyarakat tidak was-was lagi, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Jadi pelaku industri sudah bisa lebih fleksibel gerakannya. Betul. Jadi tentunya pasti akan menyerap banyak masyarakat ya. Orang udah mengenal informasi tentang kripto dan lain-lain, akan lebih berkembang. Betul. Nah, namun kalau misalkan RUU pajak ini justru menekan atau menghambat pelaku industri, nah ini pelaku industri akan mungkin berpikir dua kali tentang misalkan contoh pajaknya cukup besar misalkan. Jadi dari regulasi memberikan pajak cukup besar itu kan akan menekan pelaku industri. Jadi kalau misalkan pajak terlalu besar atau regulator terlalu menekan, artinya artinya kita mengalami pelaku industri ini tidak leluasa jadinya akan memberatkan. Oke. Ya, betul, setuju. Jadi ini menarik sih karena dengan adanya pajak ya, walaupun mungkin memang di Indonesia ini belum akan diberlakukan. Betul. Jadi cuma ada sebagian mungkin yang merasa was-was dengan adanya dipajakin, ada yang justru jadi optimis kayak Coach Chan tadi barusan. Betul. Jadi ini menarik karena dilihat dari segi nanti kita aset kripto nanti jadi dipajakin. Tapi silver liningnya seharusnya justru dengan adanya dipajakin itu justru lebih mensupport berarti ya. Betul, berarti kita harusnya. jadi ini benar-benar sekarang juga aset kripto sudah legal sih ya, sudah ada di bawah peraturan Bapepti dan sudah ada peraturannya juga. Cuma dengan adanya pajak mungkin masyarakat jadi lebih merasa ini lebih terjamin nih ya, benar-benar udah lebih didukung oleh pemerintah nih ya, kayak gitu. Iya. Jadi memang teman-teman tenang aja, sekarang walaupun belum ada pajak pun kita juga sudah legal dan terregulasi di bawah Bapepti, tetapi dengan adanya pajak ini semoga ini menjadi salah satu instrumen yang lebih mendukung kesuksesan aset kripto ya Coach Chan ya. Betul. Jadi intinya kalau ini bisa sinergi, RUU pajak ini sinergi antara pelaku pasar sama regulator, ini akan membuat market semakin luas. Betul. Jadi semakin bisa diserap masyarakat pun nyaman kalau misalkan ibaratnya kalau sudah terregulasi kita pun sebetulnya nggak masalah sih bayar pajak atau apa. Betul. Kan memang kontribusi kita buat negara. Betul. Tentunya ya. Nah sama satu lagi kalau RUU pajak ini misalkan atau RUU pajaknya terlalu menekan, misalkan kita contoh kayak misalkan di China, misalkan penambangan kripto atau dilarang lah kripto. Nah itu akan berdampak yang tadi pertanyaannya berdampak bisa akan menjadi koreksi karena kalau sudah seperti itu akan ada banyak berita buruk. Betul. Dan akan menyebabkan orang takut jadi menjual dan itu akan menyebabkan koreksi kalau memang RUU tersebut lebih menekan ke pelaku pasar industri kripto misalkan seperti itu. Kita berharap sih semoga ada sinergi lah. Betul. Ya, antara regulator sama pelaku pasar. Yes, itu sih harapannya ya. Jadi memang sekarang udah banyak banget ya yang mungkin lebih menerima gitu ya. Betul. lebih terbuka atas adanya Bitcoin dan aset-aset kripto lainnya. Nah,
dengan banyak sekali nih ya sekarang nih saat ini korporasi-korporasi yang sudah mulai menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran, ada salah satunya juga bahkan datang dari operator bioskop Amerika Serikat yang kabarnya akan menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran tiket bioskopnya nih Kocan nih. Nah ini kemungkinan akan efektif di akhir tahun 2021. Nah, apakah menurut Kocan Bitcoin akan semakin diterima masyarakat secara luas dan akan mengurangi sentimen negatif terhadap Bitcoin itu sendiri? Tentunya ya. Jadi kalau misalkan sudah bisa dipakai ya, berarti Bitcoin sudah bisa menjadi alat tukar. Ini tentunya akan menambah fungsi Bitcoin tersebut. Ya. Jadi selain Bitcoin kan kita tahu sebagai alat penyimpan nilai. Betul. Terus banyak orang bilang bisa jadi safe haven aset ya. Ya. Termasuk Bitcoin ini adalah aset. Nah, tapi kalau ditambah lagi mempunyai fungsi tambahan seperti alat tukar, misalkan kita bisa menukarkan Bitcoin dengan membeli tiket atau bisa membeli merchandise, itu sangat lagi akan masif diterima masyarakat. Jadi punya fungsi. Jadi Bitcoin bertambah fungsinya sebagai alat tukar. Mungkin kita juga tahu di beberapa negara Bitcoin sudah legal juga sebagai alat tukar ya. Kayak di Jepang kita bisa bayar Bitcoin, menggunakan Bitcoin dengan legal seperti itu. Oke, I see. Ini memang menarik ya. Jadi mungkin teman-teman juga tahu bahwa bahkan di salah satu negara nih, Kocan, El Salvador ya. El Salvador ya. Itu bahkan Bitcoin ini udah dijadiin jadi currency-nya juga. Betul. Gitu. Jadi udah jadi mata uang legalnya. Luar biasa ya. Legal tender jadi ya. Betul. Oke. Namun saya teringat bagusnya sebetulnya Bitcoin ini juga kalau sebagai alat tukar ini sebetulnya sangat baik buat donasi. Jadi untuk charity bisa. Karena kenapa? Karena Bitcoin ini lebih cepat kita mengirimkan, gampang. Jadi betul. Fungsinya itu kita bisa transfer juga. Jadi nggak usah nunggu-nunggu lama. Misalkan terjadi mau charity, ada bencana atau apa. Sebetulnya Bitcoin ini menjadi salah satu alternatif. I see. Betul banget, Kocan. Oke, Kocan, thank you atas jawabannya. Oke, jadi kita lanjut kali ya, Kocan ya, ke pertanyaan selanjutnya. Boleh, Tari. Oke, Kocan, ini kan sekarang harga Bitcoin naik nih ya. Ini luar biasa nih ya, sekalian semangat kemerdekaan. Pas banget harga Bitcoin juga naik. Ini member-member kita nih lagi pada heboh, lagi pada semangat banget nih ya. Jadi karena harga Bitcoin lagi naik, menurut Kocan nih, bagaimana sih nasib akan altcoin lainnya nih yang big cap, mid cap atau bahkan low cap itu menurut Kocan gimana? Oke. Kalau Kocan jawab ini mungkin agak panjang sedikit, gak apa-apa. Boleh dong. Kocan ceritain polanya sebetulnya. Jadi kalau misalkan Bitcoin naik terlalu tinggi, terlalu cepat, itu altcoin biasanya stagnan. Hampir semua altcoin akan stagnan. Kenapa? Itu artinya Bitcoin dominance itu meningkat. Jadi semua mata tertuju ke Bitcoin. Jadi artinya arus uang itu sedang mengalir ke Bitcoin. Jadi menyebabkan Bitcoin itu naik tinggi, sedangkan altcoin udah nggak terlalu dilirik, jadi harganya cenderung stagnan. Nah itu kalau Bitcoin dominance tinggi. Tapi ingat ada masanya ketika Bitcoin ini sudah Bitcoin dominance-nya udah terlalu naik tinggi, pasar udah mulai jenuh, market udah mulai jenuh. Artinya yang tadinya spekulator ataupun trader atau investor melihat ini udah cukup jenuh. Jadi bayangkan, misalkan Bitcoin dominance itu artinya apa? Jadi ada dua, Bitcoin dan alternatif coin. Betul. Nah, jadi kalau Bitcoin dominance berarti hampir seluruh uang ke Bitcoin. Tapi setelah jenuh, nanti ada masanya di mana orang melihat kalau Bitcoin ini mau naiknya, misalkan mau naikin valuasi asetnya 2 kali lipat, artinya valuasi aset Bitcoin tersebut harus naik 2 kali, mau naikin 100%. Jadi akan ada jenuh, akan ada masanya di mana mulai orang berpindah spekulasi ke alternatif koin. Nah ini artinya kesempatan bagi alternatif koin untuk unjuk gigi. Ya, jadi dia maka kita bisa lihat kadang ada alternatif koin yang naiknya
tinggi to the moon ya. Betul. Orang sering sebut. Jadi mulai seperti itu. Ada masanya di mana nanti di mana Bitcoin dominasinya turun, akan orang cenderung mencari alternatif spekulasi yang bisa lebih tinggi. Jadi keserap ke altcoin. Nah, setelah itu ada, kalau kita lihat Bitcoinnya naiknya slowdown, kita perhatikan Bitcoinnya naik slowdown, altcoin tetap naik. Nah, tapi kalau yang tadi, kalau Bitcoinnya dominasinya turun cukup ini, nah itu mungkin akan bisa menyebabkan namanya alt season. Ya. Nah, cuman yang perlu kita warning adalah ketika Bitcoin jatuh. I see. Nah, kalau Bitcoin jatuh, altcoin nyungsep. Nah, artinya apa, Tari? Artinya gini, kalau guru kencing berdiri, murid kencing, murid kencing berdiri juga, berlari kan? Iya. Oh, ini lagi ngomongin peribahasa, Coach. Iya. Oke. Umpamanya kalau guru kencing berdiri, Bitcoinnya, ya muridnya kencing berlari, jadi akan nyungsep ya. I see. Oke, ini menarik nih ya. Ternyata Kocan bawa peribahasa juga ya. Ya. Udah mulai santai. Tadi terlalu tegang. Oke. Jadi tadi baru connect nih ya ternyata. Jadi ternyata memang ada istilah alt season ya, Kocan? Iya, betul, alt season. Oke, jadi kalau menurut Kocan nih, kita sekarang lagi Bitcoin season. Ya kan? Iya. Bisa dikatakan sekarang Bitcoin nih kemarin lagi keterpurukan beberapa bulan, sekarang naik. Bisa dikatakan Bitcoin season dong? Ya, jadi sempat Bitcoin dominasinya naik, tapi memang beberapa hari kebelakangan agak turun sih. Oke. Ya. Nah, ketika Bitcoin season itu mungkin nggak alt season juga? Rasanya sih akan bergantian biasanya. Biasanya jadi tergantung si dominance tadi itu ya, Kocan? Betul. Atau ada teori seperti ini dulu. Biasa Bitcoin dilanjutkan Ethereum, karena Ethereum kan banyak mewakilin koin-koin lainnya, anak-anaknya. Ya. Yang melahirkan nanti setelah Ethereum, altcoin yang lainnya, altcoin tengah lah, kita bilang altcoin tengah. Setelah itu baru mulai koin-koin micin yang berterbangan. Setelah itu mungkin baru alt season yang sebenarnya. Biasa seperti itu, fase ya. Oke, thank you Kocan atas jawabannya. Nah, ini sekarang memang di dalam dunia aset kripto tuh banyak banget kan ya, ada istilah-istilah gitu ya. Nah, istilah yang paling terkenal sekarang ada istilah fear and greed di Bitcoin saat ini. Nah, fear and greed Bitcoin itu saat ini menyentuh di angka 65 atau memasuki area hijau. Ya. Di mana sudah sangat meningkat dibanding 3 bulan yang lalu yang tadi Tari sebut ya, lagi lesu gitu ya. Nah, apakah ini jadi salah satu sinyal yang bagus untuk membeli Bitcoin, Kocan? Oh, tentunya. Tapi gini, kalau kita lihat bulan lalu ya, bulan Juli ya, sempat mengalami fear and greed-nya itu mengalami extreme fear. Jadi angkanya tuh sekitaran 30 sampai 10. Itu benar-benar takut ya. Sebetulnya ada orang yang takut, tapi sebetulnya ada orang yang greed juga sih pada saat itu, kalau dia bisa mengatur emosionalnya dan memang sudah money management, dia punya cadangan, dia bisa beli di murah dan cukup bounce back-nya cukup tinggi seperti ini ya. Tapi kalau sekarang fear and greed ini salah satu indikator yang bisa kita lihat lumayan oke ya. Berarti kita lihat sekarang sudah nilainya 65, artinya itu pasar sudah mulai optimis kembali. Market sudah optimis kembali, dan memang kalau kita lihat dari pergerakannya ini memang yang tadi awalnya ada yang trader bilang ini sudah selesai masanya bearish trend, sudah mulai ke bearish trend, tapi melihat sekarang sudah mulai optimis lagi. Oh, ini belum selesai sepertinya masanya. Jadi mungkin akan bisa melanjutkan bullish trendnya. Soalnya kalau Kocan juga lihat time frame waktu itu, time frame agak besarnya, time frame di weekly ya, itu memang pas banget dengan golden ratio-nya. Setelah itu mantul, jadi dia ada support kuat di sana. Setelah itu mantul, dan itu ternyata benar-benar kuat, dan sampai saat ini sih
trader-trader mulai optimis. Bahkan ini kalau bisa bertahan di 650-an bertahan terus, mungkin akan melanjutkan bullish trend-nya ke 3 bulan ke depan. I see. Oke. Jadi fingers crossed nih ya teman-teman semua. Kalau misalnya ternyata kita bisa bertahan di 600-an ini, kemungkinan akan bulan terus-terusan sampai 3 bulan ke depan ya Coach Chan ya? Ya. Oke, I see. Cuman Tarik, kita tetap kita harus optimis, tapi jangan lupa risk itu. Betul, itu udah pasti ya. Ya, itu udah pasti. Itu kayak kuncinya teman-teman semua. Jadi kalau misalnya berharap ya kan. Terus optimis tapi jangan lupa uangnya pakai uang dingin aja. Jangan gara-gara kira-kira Bitcoin bakal naik jadi all time high lagi nih, kita semua taruh uang tabungan di sini. Ya nggak gitu juga ya. Jadi hati-hati teman-teman semuanya, pasti profil resiko setiap trader kan beda-beda ya Coach Chan ya. Jadi make sure aja teman-teman semua punya money management sendiri masing-masing. Itu trading plan-nya juga harus disesuaikan dengan profile risk masing-masing. Jadi jangan pakai uang dapur, apalagi uang susu anak, Coach Chan. Iya betul. Oke, Coach Chan, ini pertanyaan dari Tari pribadi sendiri. Boleh Coach Chan? Boleh. Ini pertanyaan terakhir dari Tari deh. Habis itu kita masuk ke pertanyaan para member ya. Oke, boleh. Ini pertanyaan dari Tari. Coach Chan sendiri ikutan trading atau investasi Bitcoin nggak sih? Kalau Coach Chan jujur dari sebelum itu juga Coach Chan sudah trading ya di bitcoin.co.id dulu namanya VIP Bitcoin sampai dengan di Indodax ini. Jadi Coach Chan sudah dari dulu trading. Cuman Coach Chan melihat juga tambah lama kan kita tambah belajar, jadi lama-lama mungkin pengalaman lebih baik. Trading oke sih memang. Mungkin untung, tapi memang sebetulnya lebih untung kadang-kadang Coach Chan lihat buy and hold atau orang benar-benar yang investasi, karena sebetulnya investor mungkin yang bikin noise itu adalah kita sebagai spekulator apa trader sih. Sebetulnya kalau investor dia punya visi atau punya target tertentu untuk dijual, setelah dijual mungkin ada investor lain lagi yang akan menampung gitu. Kalau Coach Chan sendiri memang sudah untuk beberapa bulan yang lalu Coach Chan sudah buy and hold aja. Jadi Coach Chan menggunakan DCA namanya, dollar cost averaging. Ya, jadi kita beli bertahap aja, rutin tiap bulan atau tiap minggu. Karena kita nggak tahu waktu terbaik. Kadang kita walaupun kita sudah technical analisa, kita analisa fundamental analisa, kadang-kadang juga nggak dapat ya. Betul. Apalagi kita jadi trader, kadang kalah juga banyak loss juga ya. Karena kan kalau kita trader kita bertarung aja sama trader-trader lain gitu. Betul. Jadi pikir-pikir ya sekarang buy hold aja, dollar cost averaging. Karena kenapa investasi di Bitcoin ini, Coach Chan melihat ini adalah aset yang cukup menarik. Karena bukan dilihat dari segi kenaikannya, profitabilitasnya kita lihat. Kalau kita beli 1,5 tahun yang lalu mungkin masih di harga 50 jutaan. Per hari ini ke 600 jutaan. Kita taruhlah 500 jutaan. Naiknya kurang lebih 1000%. Ya, aset jarang sekali aset yang bisa bertahan setiap 5 tahun naiknya seperti itu ya. Setiap 4 tahun lah kita bilang, karena ada fase halving ya. Nah, sama uniknya Bitcoin ini menurut Coach Chan adalah dia ini kayak fusion. Gabungan antara kita bilang ini aset seperti emas, mungkin sebagai alat tukar seperti uang, dan juga mungkin seperti bank karena bisa ditransfer. Jadi unik sekali karena aset seperti ini, karena akan memudahkan kita. Jadi kalau misalkan ada bencana alam atau ada peperangan kan, kita punya aset emas susah juga sih bawa-bawa gitu kan. Kalau di kripto ini memang nggak kelihatan, nggak ada fisiknya. Mungkin digital gitu ya. Iya, kalau orang-orang old school ini apaan sih, banyak yang kalau orang-orang old school masih agak susah ya. Memang maka kita terus mengedukasi. Tapi ini ternyata sebetulnya hanya perlu akses internet aja. Iya, yang penting kita ingat passwordnya aja sebetulnya. Kalau kita pakai wallet pribadi ya private key sih sudah harus disimpan. Itu aja. Oke, Coach Chan terima kasih loh udah sharing-sharing, udah ngejawab semua pertanyaan Tari. Thank you Tari. Udah selesai nih Tari. Coach Chan bisa belum. Oke, jadi Coach Chan itu baru 6 pertanyaan dari Tari pribadi. Oke. Nah, ini sekarang
pertanyaan dari para member udah banyak banget nih Kocan masuk nih ke iPad Tari nih, luar biasa nih. Jadi terima kasih Kocan udah ngejawab-jawabin pertanyaan Tari. Semoga teman-teman di rumah udah jadi semakin jelas nih ya apa yang telah disampaikan oleh Kocan. Luar biasa ya, ternyata semua sharing-sharingnya Kocan ini bisa memberi kita insight untuk jadi semakin percaya diri untuk terjun ke dunia aset kripto atau cryptocurrency. Oke, selanjutnya teman-teman yang sejak awal sudah menuliskan pertanyaannya di kolom komentar pasti udah nggak sabar nih ya untuk dibacakan dan dijawab pertanyaannya oleh Kocan. Jadi teman-teman silahkan masih bisa mengirim pertanyaan-pertanyaan di kolom Q&A dengan format nama, username, Instagram, kota asal, dan pertanyaannya. Kocan udah siap? Siap. Oke, minum dulu Kocan, minum dulu. Ini pertanyaannya ada banyak nih. Oke, Tari cari-cari nih ya. Pertanyaannya nih sebenarnya ada banyak. Kita masuk dulu. Di pertanyaan pertama, ini ada dari Dinda, @Ratu Dindas dari Bogor. Halo Dinda, pertanyaannya nih Kocan. Pada minggu ini, BTC sedang mengalami koreksi pada tren kenaikan. Apakah koreksi ini hanya koreksi yang wajar? Dan bagaimana menyikapi koreksi seperti ini kok? Apakah membeli atau wait? Dan membeli atau wait and see? Oke. Sebelum Kocan jawab pertanyaan Tari, beli di mana Tari minumannya enak bener? Kayaknya Kocan, depo di Alfamart kali ya. Enggak, bukan. Ini punya kita aja Kocan. Ceritanya nggak dijual di minimarket ya. Aduh Kocan, gimana nih Kocan? Dinda gimana nih? Ya Dinda, gak usah khawatir ya. Jadi Dinda itu pengen memutuskan beli atau enggak ya? Beli atau wait and see aja? Wait and see ya. Kalau wait and see aja ya jadi penonton aja sih. Jadi nggak ada action-action. Maksudnya kan wait and see mungkin ada beberapa yang nge-hold aja gitu atau kayak ya udah cukup punya kita yang sekarang aja, nggak usah nambah-nambah lagi lah. Kadang-kadang ada yang serok, ada yang apa atau dengan punyanya Dinda saat ini atau Dinda perlu nambah kali gitu Kocan. Ya, sebetulnya gini. Kalau punya modal, memang modal itu udah dialokasikan buat kita misalkan investasi di kripto, kan kita bagi-bagi misalkan portofolio kita mungkin sudah dipisahkan di portofolio kripto. Menurut saya sih oke, ini masa kalau misalkan ini beberapa hari ini udah koreksi, mungkin akan mengalami sedikit koreksi beberapa hari lagi. Mungkin tanggal 21, tanggal 22 kita lihat udah koreksi lumayan, boleh kita beli. Nah, belinya ya sebagian-sebagian aja. Kalau kita udah siapin 100% mungkin beli 40% dulu. Nunggu lagi kalau dia misalkan turun lebih jauh, kita tunggu lagi. Ya, menurut Kocan ini mungkin adalah kesempatan juga sih kalau beberapa udah koreksi kita beli. Ya, boleh. Tergantung profil resiko si siapa namanya? Dinda ya, dari Bogor. Dinda dari Bogor ya. Oke, Kocan terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Dinda dari Bogor atas pertanyaannya. Nih, Kocan, total pertanyaan tuh sampai 420 pertanyaan nih, Kocan. Kira-kira Kocan kuat jawab berapa ratus? Ratusan. Mungkin pada mau dapat hadiah kali ya. Ya, ini karena pengen kepo juga. Ini kan karena lagi semangat kemerdekaan. Betul, bagus. Karena lagi ada hadiah juga. Iya. Jadi ini member jadi makin semangat untuk nanya. Oke, Kocan, kita masuk ke pertanyaan kedua kali ya. Baik. Oke, pertanyaan kedua ada dari Gamaliel Wisnu, @Wisnu Gamaliel dari Jambi, Kocan. Dari Jambi. Luar biasa. Oke, pertanyaannya, Kocan, apakah belum terlambat untuk beli Bitcoin? Apakah masih bisa cuan? Terima kasih. Waduh, pertanyaan ini umum tapi bagus juga sih ya. Jadi banyak orang bilang kapan paling baik buat beli Bitcoin? Is now, sekarang. Ya, karena futures kita nggak tahu. Kalau past tense, masa lalu sudah lewat. Wih, past tense. Oke. Ya, sudah lewat, yang lalu biarlah berlalu. Karena kalau kita nggak bisa balik tuh ya, Kocan. Kocan pun ada di masa di mana Bitcoin harga 1 juta, 50 juta. Setiap kali member bilang sudah mahal Bitcoin. Tapi setiap kali saya tidak mau Bitcoin, beli yang lain aja. Sudah mahal, tapi tetap aja naik harga Bitcoin. Itu yang Kocan bingung juga sih. Akhirnya Kocan ketemu benang merahnya di sana.
Which is jadi Kocan sudah mulai bagi antara trading sama yang ini untuk buy and hold aja, investment ya. Okay. Karena Kocan sudah pernah lihat trading sih untung, tapi lebih untung kalau ternyata kita diam dan lupa, dan banyak member yang seperti itu. Iya, contoh betul. Kejadian Dogecoin, itu banyak sekali member yang mengalami hold bertahun-tahun, tiba-tiba di 2021. Waduh, sampai dia bilang seperti ini, Indodax, Indonesia kaya mendadak. Itu ada member yang bilang gitu, Kak Chan? Iya, jadi ada beberapa member sampai ada yang jalan jauh, dia pinjam ongkos pas lihat di akunnya karena lupa password dan lain-lain. Pas dia cek ternyata, wah ada Dogecoin sampai puluhan juta, ya bahkan wah itu karena lupa, hanya karena lupa. Wow, luar biasa. Karena dari dulu saya juga ingat Pak Oscar selalu misalkan edukasi dulu kan Pak Oscar suka bikin kelas seminar-seminar gitu. Betul. Cuman zaman dulu kita masih mikirnya kayak multi level atau apa gitu kan. Nah, Pak Oscar selalu bilang ya udah ini di invest aja, didiemin aja, dilupakan, kalau bisa tutup aja berapa tahun lagi. Ya, ada benernya juga Kocan pikir kayak gitu ya. Betul. Apa uninstall aja aplikasinya. Tapi kalau saat ini jangan dulu, karena kita harus lihat beberapa bulan ke depan ini, karena market bullish ini tetap ada masanya yang harus kita ingat. I see. Oke, luar biasa, Kocan. Terima kasih Wisnu Gamaliel dari Jambi atas pertanyaannya. Semoga terjawab. Kita masuk ke pertanyaan ketiga, ada dari Liska, @celiska dari Tangerang. Wah, dari Tangerang. Pertanyaannya, Bitcoin sempat mengalami koreksi dari 900 juta ke 450 juta. Betul. Dan kemudian mengalami sideways. Oke. Apakah koreksi dan sideways bisa menjadi pertanda bahwa harga Bitcoin siap melonjak? Ya, memang biasa kan itu ada namanya tren sama ranging lah ya. Kalau kemarin memang setelah kita naik cukup tajam dari awal 2001 naik terus sampai dengan 900 juta all time high-nya, 900 lebih. Setelah itu mengalami bearish trend. Ya, bearish trend selanjutnya sih mengarah memang ke sideways, benar. Kocan juga melihat itu. Jadi setelah bearish trend, sideways cenderung bearish waktu itu. Tapi untungnya ternyata dia ketahan support dan bisa menunjukkan sinyal yang positif. Nah, sinyal positifnya yang sudah ditangkap banyak trader dan lain-lain. Jadi orang sudah mulai market optimis. Dan lanjut atau enggaknya, ya kita semua berharap bisa lanjut juga ya. Apalagi yang holder ya. Ya kita berdoa aja, tapi jangan lupa yang tadi pesan Kocan tadi, mungkin Tari sudah ingat. Kita nggak berhenti ngingetin ya. Berharap sih berharap, tapi tetap ingat profil resiko. Ya. Oke. Optimis, kita harus optimis, tapi jangan lupa risknya. Betul. Oke. Oke, terima kasih Kocan atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Liska dari Tangerang atas pertanyaannya. Semoga terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan keempat dari Joseph Sinaga, @Josephine227 dari Jakarta. Mau nanya, Kak. Sebagai pemula dalam investasi aset kripto, saya masih bingung menentukan koin-koin yang terbaik bagi saya karena terdapat ratusan koin atau token yang listing di Indodax. Betul. Boleh bagi kriteria dalam memilih koin yang baik atau bagus seperti apa, Kak Tari? Loh, kok nanya ke Tari? Ini nanya nanya ke Kak Tari, cuman Tari silahkan Kocan yang lebih berpengalaman untuk menjawab. Silahkan Kocan. Boleh. Berarti Kocan mewakili Kak Tari ya? Iya, boleh. Dari siapa? Sinaga ya? Dari Joseph Sinaga. Oh iya. Sama sih, Kocan juga Sinaga juga sih. Oh ya? Ini bohong ya? Nama Kocan kan Chandra Sinaga. Halo, jadi kita ini masih saudara sesama member ya, sesama member Indodax. Kocan. Oke, gimana? Udah jawab aja dari Joseph gimana? Jadi gini Joseph, karena Joseph pemula, Joseph bisa sambil berjalan aja, sambil belajar, sambil berjalan. Karena momentum ini mungkin kalau memang momentum ini meledup, bisa aja terlewatkan kalau kita terlalu banyak belajar dulu. Nggak ngambil action gitu. Ya, kalau bisa ya sambil belajar, sambil action ya. Jadi kalau untuk pemula ya, Bitcoin adalah, kalau Kocan pribadi, Bitcoin ini aset yang Kocan long term hold. Walaupun Kocan tahu akan
Maksudnya Kocan ada momentum juga untuk jual ataupun beli. Di mana ada masanya Kocan buat nabung, ngumpulin buy hold, atau ada di mana nanti pada saatnya kita harus jual juga ya, karena ada masanya, namanya masa ada naik turun lah ya, pasang surut ya. Jadi kalau untuk menentukan kelas asetnya, lihat kalian harus bagi portofolionya aja. Misalkan ada 100%, dibagi aja, misalkan portofolionya lebih aman, misalkan Bitcoinnya 50%, 30%-nya koin-koin yang cukup oke ya, mid ya, kita bilang mid, koin tengah kita bilang. Jadi range koin tengah bisa dicek misalkan di CoinGecko atau CoinMarketCap di antara 1 sampai 50 lah peringkatnya. Jadi itu anggap aja valuasinya udah cukup besar. Jadi kepemilikan cukup banyak, bisa ambil di sana. Dan kalau mau coba 20%-nya itu di koin-koin kecil. Karena kenapa? Koin kecil ini punya potensi yang bisa naiknya signifikan banget. Betul, contoh aja Dogecoin, tapi Dogecoin sekarang bukan koin kecil lagi. Kecil lagi ya. Ya, dulunya dianggap meme kecil, sekarang udah bisa membuktikan diri. Betul. Nah, mungkin bisa ke apa ya, BTT dan koin-koin kecil yang lain yang bisa signifikan. Kalaupun nanti koin itu tidak jadi atau tidak naik atau turun, masih asetnya masih ada di koin tengah dan koin yang lebih stabil kayak Bitcoin. Bitcoin ini fluktuatif tapi cenderung stabil dibandingkan alternatif koin. Betul. Ya. Paling saran buat Sinaga ya. Oke, buat Joseph Sinaga. Oke, ini Tari mau nambahin sedikit. Ini menarik karena Indodax Academy itu setiap hari Senin ada menerbitkan market signal, Kocan. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa mengunjungi indodax.academy, itu ada websitenya, dan teman-teman juga bisa mengunjungi sosial media Indodax semuanya, Instagram, Twitter, Facebook, itu setiap hari Senin kita menerbitkan market signal, di mana kemarin sudah dihitung bahkan akurasinya sampai 85%. Betul. Jadi di situ prediksi atau diberikan signal bahwa ini loh kok 5 koin yang bearish dan 5 koin yang bullish. Gitu. Itu semoga itu bisa menjadi salah satu pertimbangan atau instrumen untuk pengambilan keputusan teman-teman di rumah. Oke, terima kasih Joseph, semoga terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Joyce Wartono, @Joyce_Wartono dari Bali. Halo Joyce dari Bali. Pertanyaannya nih, mau bertanya, seberapa besar pengaruh bandar dalam menggerakkan market kripto? Silakan, Kocan. Seberapa besar ya? Kalau seberapa besar, tergantung di marketnya. Biasanya bandar mencari market-market yang kecil volumenya, atau yang market valuasinya nggak terlalu besar. Jadi kenapa? Karena kalau di market yang besar, bandarnya juga harus besar, harus ya agak susah sih, apalagi kayak di Bitcoin mau dibandarin sebetulnya agak susah ya. Jadi kalau misalkan melihat apa ya, dibandarin itu mungkin di koin-koin kecil sih. Jadi kita lihat dari volumenya. Dari volumenya dia tidak terlalu besar, ini kemungkinan koin ini bisa dibandarin atau digorengin. Nah, tapi kita harus tahu kalau kita mau masuk di koin seperti itu, kita harus tahu risknya juga. Ya, jadi kita ambil strategi aja kalau memang mau masuk di koin-koin yang kalau kita lihat volumenya kecil, ya mudah-mudahan dibandarin kita bisa ngikut arus aja sebetulnya. Jadi kayak kita coba menaruh sepatu di bandarnya mau kemana nih, tapi memang nggak selalu benar sih ya. Pengalaman Kocan ya ada yang benar, ada yang enggak, ya juga hoki-hokian juga sih itu sebetulnya kadang. I see. Oke, thank you Kocan atas jawabannya. Thank you juga kepada Joyce Wartono dari Bali atas pertanyaannya. Semoga terjawab. Kita lanjut pertanyaan dari Azisya Karimasari @Azisya Amalia dari Malang, Jawa Timur, Kocan. Halo Malang. Pertanyaannya nih Kocan. Karena masih nuansa-nuansa kemerdekaan, jadi kepikiran banget buat merdeka finansial nih. Kalau menurut Pak Chandra Halim, bisa nggak sih kita merdeka finansial pakai investasi di Bitcoin full tanpa adanya diversifikasi? Sebaiknya metode diversifikasi jika ingin berinvestasi di cryptocurrency itu seperti apa? Apakah ada seberapa banyak koin yang ideal untuk diversifikasi aset portofolio? Silakan, Kocan.
Oke, kenapa enggak? Kalau memang iya, untuk merdeka finansial, contoh sudah cukup banyak ya. Kalau kita lihat di internet, banyak sekali baik influencer atau apa yang bisa, bahkan di YouTube pun ada yang bertahan dengan Bitcoin aja gitu. Dia bertahan dengan Bitcoin, dengan membeli Bitcoin keliling ke luar negeri, keliling seluruh dunia dengan bertahan menggunakan Bitcoin. Itu banyak ceritanya sih. Jadi kenapa enggak? Tapi kalau cara strateginya, kalau hanya beli Bitcoin saja, kita tanya bisa enggak? Bisa-bisa aja, karena banyak Bitcoin maksimalis di luar sana, ataupun di kita juga banyak kayak lokal. Jadi Bitcoin maksimalis ya, mereka tahu nilai dari Bitcoin ini dan mereka tahu betul teknologi Bitcoinnya ini. Jadi mereka ya saat Bitcoin turun ya mereka irit-irit dulu aja gitu. Betul. Sampai menunggu Bitcoin kembali naik. Ya, jadi kalau mereka udah tahu naik, mereka mungkin hold dulu, tahan. Nanti kalau sudah mungkin sampai puncaknya, mereka jual sedikit sebagian, dijadikan cash lagi. Tinggal nunggu kalau dia udah koreksi cukup dalam, dibeli lagi, ditampung lagi ya. Bayangin aja kalau mungkin 10 tahun lalu, 6 tahun yang lalu lah Bitcoin masih harga sekitar 8 jutaan. Ya sekarang jadi 600 jutaan, kan itu kenaikannya udah luar biasa ya. Betul. I see. Oke. Tapi Tari ada satu peribahasa nih Kocan. Wah. Gantian dong. Gantian. Jadi Tari nih selalu mengingatkan kalau rata-rata kepada member, memang sih investasi di cryptocurrency, tapi ada istilah yang menyebutkan bahwa don't put all your eggs in one basket. Oke, yes. Ya kan Kocan. Jadi ada baiknya yang tadi Kocan bilang, taruh ada yang di Bitcoin, ada yang di mid to low, ada yang di average to mid, ada juga yang di low. Jadi jangan naruh semua tabungan kita atau uang investasi kita di satu aset kripto aja. Ya, itu juga salah satu alasan kenapa di Indodax itu ada banyak banget aset kriptonya. Jadi teman-teman bisa memilih yang mana yang lebih cocok, atau kadang-kadang kan resikonya ya. Betul. Atau kadang-kadang ada yang sukanya sama yang meme, jadi belinya Dogecoin, Shiba, ada Shiba, atau ada yang lebih cocok dengan mereka ini sukanya yang DeFi. Oh ya, DeFi. Nah, DeFi berarti belinya koin-koin yang DeFi seperti Tatpol, ya kan, kayak gitu. Avalanche, ya. Betul. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja, boleh-boleh aja. Tadi balik lagi ya, Kocan ya, balik ke profil resikonya Aziz ya, gitu. Cocoknya di mana? Ya. Thank you, Kocan. Iya, investasi kan nggak hanya di kripto aja sebetulnya sih, banyak lain ya. Betul. Tapi ya kalau memang di kripto itu ya dibagi aja strategi buat yang mid-nya juga. Boleh sih, mau Bitcoin aja juga boleh, tapi kalau mau dibagi juga nggak masalah sih. Ya. Betul. Yang penting strateginya. Kalau untuk Bitcoin jangan lupa mungkin pakai strategi dollar cost averaging aja. Nabung sambil kerja, nabung seperti itu. Setuju. Oke, thank you Kocan atas jawabannya. Thank you juga Azizia Karimasari atas pertanyaannya. Semoga terjawab. Lanjut nih, Kocan. Ya. Ada pertanyaan dari Indo Cukong dari Yogyakarta. Oh my God. Kocan ini juga sih ada join juga. Ya, join channelnya juga. Waduh, ya. Lucu. Halo Indo Cukong. Oke, ini pertanyaannya simple tapi rada-rada teknologinya nih, Kocan. Oke. Kenapa sih Bitcoin nggak ada smart contract seperti Ethereum, Kocan? Oh iya. Karena Indo Cukong ini juga udah pengalaman juga, udah lama ya, mungkin member yang lama ya. Saya pribadi juga belum kenal ya. Tapi gini, kalau dibilang smart contract, mungkin sebetulnya Bitcoin ada, tapi size-nya aja, size-nya nggak bisa seperti, karena kan sudah dirancang pada awalnya, memang ini mungkin dirancang buat transaksi peer-to-peer. Jadi nggak memasukkan kayak Ethereum ya, yang disebut blockchain 2.0. Jadi dia bisa memasukin aplikasi, bisa lebih fleksibel lah. Kalau Bitcoin sebetulnya smart contract-nya ada, juga sempat dibahas kalau dikembangkan bisa, tapi
bukan itu sih tujuannya. Jadi visi dari Satoshi itu bukan itu. Untuk itu ya. Tapi kalau untuk tanya smart contract, rasanya sih itu ada sih. Mungkin nggak digunakan ya, digunakan untuk kayak publik. Betul, jadi kecil, jadi kita nggak bisa terlalu fleksibel kayak ya dirancang sama Ethereum. Tapi ada sih kalau kita mau tulis di Bitcoin masih bisa, misalkan apa kita tulis masih bisa itu sebetulnya. I see. Oke, thank you Ko Chan. Ya, salam juga buat Indo Cukong ya. Halo Indo Cukong dari Jogja loh Ko Chan. Kabarin kalau mau ngepam bilang. Oh gitu. Ko Chan mau spekulasi juga. Oke. Terima kasih Indo Cukong atas pertanyaannya. Kita lanjut ya Ko Chan ya. Ya. Ini nggak kerasa loh Ko Chan, ini udah pertanyaan ke-8. Oke. Mantap. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Radit. Radit ini nanya, gimana caranya memanage aset di Indodax agar tidak loss terlalu jauh? Silakan Ko Chan. Oke. Caranya sih biar nggak terlalu jauh sih ya pantengin terus ya, cuman mata sakit juga sih sudah. Sembab juga kan. Jadi ya Pak, ada beberapa market yang kita bisa pasang stop order sih sebetulnya. Jadi kita kira-kira money managementnya, kira-kira saya mampu menerima kenyataan loss berapa, kita pasang. Ketika nyentuh ya udah kita sudah rela karena kita sudah bikin target ya. Yes. Kalau untuk memanage loss juga ya bisa pakai averaging down ya. Jadi kalau udah turun punya modal bisa dicoba sebetulnya martingale lah kalau bilang. Tapi jangan, untungnya di spot market. Kalau di spot market itu masih lebih aman. Nilai bisa turun tapi koin tetap sebetulnya. Atau kalau kita beli lagi bertambah. Kita masih bisa berharap nunggu ini di pump atau harganya kembali naik. Itu sih bisa pakai jadi averaging aja. Ya, cuman agak jauh aja bikin averagingnya biar ketika dia setelah jatuh ternyata naik, ya bisa balik modal atau bisa untung malah. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Radit atas pertanyaannya, semoga terjawab ya oleh Ko Chan. Kita lanjut ya Ko Chan. Boleh. Ada pertanyaan dari Richard Putra Benua dari Depok. Iya, wah Putra Benua. Oke, pertanyaannya nih Ko Chan, bagaimana sih melihat ciri-ciri harga Bitcoin itu siap melonjak? Lihat ciri-cirinya ya, sebenarnya paling fair menggunakan technical analysis ya. Jadi walau itu nggak 100% tapi price action-nya kita bisa lihat. Kalau sekarang pun, kalau kemarin memang fear itu di 400-an lebih, tapi karena sudah bisa bertahan di 600-an ini banyak pengamat atau trader juga melihat ini hal yang positif dan mungkin akan meneruskan tren. Jadi menurut Ko Chan ya yang diperlukan ya sabar, karena setiap hari kita perhatikan nggak sabar ngelihat turun jadi ketakutan. Ya udah kita pasang target aja sebetulnya. Jadi mau dia apa, kita jangan intervensi. Ya sudah, karena kita sudah siap juga ini uang buat diinvestasikan atau ya buat tabungan. Jadi nggak pakai uang yang lain-lain gitu. Yang penting itu sih manajemen. Oke, thank you Richard Putra atas pertanyaannya, semoga terjawab oleh Ko Chan. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Simon. Simon ini dari Manado, Ko Chan. Oh, Simon si peniup salju. Bukan ya? Bukan, Ko Chan, bukan. Oke, Ko Chan, pertanyaannya nih ya, menarik banget. Apakah setiap Bitcoin halving akan mempengaruhi kenaikan harga BTC ke depannya? Mengingat Bitcoin itu terakhir terjadi tahun lalu ya, Ko Chan? Ya, tahun betul. lalu di bulan Mei. Mei. Dan gak lama ternyata, nggak nyampe setahun kemudian, ternyata kemarin Bitcoin naiknya luar biasa ya. Betul, itu kira-kira berarti mempengaruhi kenaikan harga BTC ke depannya atau gimana? Iya betul, pada biasanya ya kalau memang kita lihat pola dari histori yang lalu-lalu itu sangat mempengaruhi dan sampai sekarang ya sangat mempengaruhi karena mungkin orang history repeat itself ya. Jadi sama juga sebetulnya teknologi ini kan Bitcoin kan punya kelangkaan, hanya aja 21 juta. Betul. Jadi setiap 4 tahun sekali ya dia akan berkurang setengahnya. Betul. Rewardnya ya? Rewardnya betul. Sedangkan penambang misalkan semakin banyak atau biaya listrik semakin harganya berapa, tapi reward yang didapetin misalkan tinggal setengah.
Jadi kan ya kita logisnya karena kelangkaan suatu barang harga ini meningkat sebetulnya. Sesimpel itu sih sebetulnya. Bitcoin ini seperti kayak barang limited lah. Ya. Iya. Jadi kemungkinan besar pola itu terus terjadi sih karena ada limitasi kelangkaan. Maka Kochen sendiri pun kalau untuk Bitcoin long term sih ya. Betul. Kalau cuman Kochen harus tahu posisi nanti di mana harus jual nih, nanti di mana harus kumpulin lagi gitu. I see. Ya. Oke. Terima kasih kepada Simon dari Manado atas pertanyaannya, semoga terjawab. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Zaki Ihsan Alfariza, jauh-jauh dari Palembang. Wah, wong kita gilo. Wong kita galo. Tadi wong Jambi, sekarang wong Palembang. Luar biasa ya, Kochen. Bisa nggak sih BTC ke 100 USD di tahun ini dan ETH salib BTC? ETH salib, oke. Atau pokoknya pertanyaannya, bisa nggak sih Ethereum harganya menyalip Bitcoin? Bitcoin ya, oke. Kalau bisa berarti harus jumbang nih 2 triliun. Oh enggak, 2. Kochen. Ya, kalau bisa nanti sumbangannya beneran. Boleh. Jadi menurut Kochen bisa apa enggak? Kalau 100.000 sangat memungkinkan sekali sih Kochen lihat. Kalau kita lihat dari pelangi ya, ada namanya rainbow chart, itu sangat mungkin sekali. Kalau bullish trend ini lanjut, 100.000 sangat mungkin ditembus. Tapi kalau Bitcoin akan dilewatin ETH, menurut Kochen mungkin kecil dan masanya akan panjang mungkin ya. Agak beda sih memang Ethereum ini memang cukup digemari, tapi menurut Kochen mother of coin-nya Bitcoin karena Bitcoin ini independen ya, jadi dia namanya decentralized benar-benar, jadi nggak ada yang intervensi dari apa-apa. Kalau Ethereum kan sebagai perusahaan tuh, kita tahu siapa orangnya ya, sebetulnya secara lebih ini, makanya Satoshi Nakamoto kan menghilang kan, sebetulnya bagus sekali sih, jadi kayak legend aja. Jadi kayak Bitcoin ini sesuatu misteri ilahi, mystery of life gitu. Ya, jadi kalau menurut Kochen sih, apalagi bagi Bitcoin maksimalis, ya nggak ada ceritanya itu. Tapi menurut Kochen bisa aja, namanya kemungkinannya pasti bisa. Mana tahu, kita nggak tahu ke depannya Ethereum semakin baik dan benar-benar use case-nya terpakai, ya bisa. Valuasi aset menyalip, ya bisa. Oke, thank you Zaki Ihsan Alfariza atas pertanyaannya, semoga terjawab. Ini lucu banget nih Kochen, namanya Satria Chandra. Wah, iya, sama. Oke, Satria Chandra ini dari Yogyakarta dan pertanyaannya adalah, sebenarnya apa sih kelebihan yang dimiliki BTC selain jumlah hodler sehingga koin-koin alternatif atau altcoin lainnya identik mengikuti gerak BTC? Kelebihan dari Bitcoin ya? Ya, selain jumlah hodlernya. Selain jumlah holder. Oke, dari Satria Chandra ya. Kelebihan Bitcoin itu sih lebih independen sih sebetulnya. Jadi dia ini memang mirip emas dan juga orang lihat ini seperti aset jadinya, kayak emas. Jadi untuk safe haven sih sebetulnya ya. Jadi orang mencari alternatif. Kalau emas kan ada emas sekarang, cuman kan nggak fleksibel. Mungkin ada juga sih gold digital, tapi untuk transparansinya dengan teknologi blockchain, Bitcoin itu sangat transparansi. Nah, jadi kelebihan dari Bitcoin juga kelangkaan. Tadi kelangkaan, jumlahnya terbatas, hanya ada 21 juta. Itu fix, nggak bisa atau kurang. Ya, ditambah atau kurang, bahkan cenderung menurut Kochen berkurang. Ya, kalau orang hilang, harddisknya rusak atau hilang aja gitu. Iya, private key-nya hilang aja itu. Ya, menurut Kochen begitu. Oke, jadi selain Bitcoin ini jumlah hodlernya, kelebihannya, menurut Kochen juga berarti keunikannya itu ya, keindependenannya itu ya Kochen ya. Karena memang ternyata Bitcoin ini banyak yang menyebut bahwa mirip-mirip emas ya Kochen. Betul. Jadi ternyata kalau teman-teman semua ini kehilangan Bitcoinnya, ya udah. Bye-bye, say goodbye. Goodbye, gitu ya Kochen ya. Oke, thank you Satria Chandra atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Widi. Bukan Kochen, ini namanya emang Widi.
Widi dari Jakarta. Menurut Kocan ya, bagaimana cara memberikan edukasi kepada masyarakat awam yang belum mengenal dan takut dengan sentimen negatif terhadap cryptocurrency, sehingga cryptocurrency ini bisa diterima masyarakat sebagai alat tukar terutama di Indonesia? Gimana Kocan? Oke, sebetulnya sih kalau edukasi kita lihat dulu sih, kalau yang nggak bisa dijelasin ya capek juga sih ya. Ada yang bisa, ada yang mau belajar, ya. Ada yang nggak bisa ya sudah kita tinggalin aja kalau nggak bisa ya. Yang nggak bisa dipaksain juga. Cuman ya untuk edukasi bisa sebagai alat tukar itu ketentuan dari itu ya negara ya kebijakan pemerintah ya. Kalau di Indonesia memang nggak bisa sebagai alat tukar karena hanya rupiah yang berlaku. Kalau di luar mungkin ada yang udah bisa, ada legal tender yang kemarin di El Salvador kan udah bisa. Kalau mengedukasi ya edukasi aja tentang ini salah satu alternatif aset selain ada investasi di saham, nabung saham, emas dan lain-lain. Ini ada emas versi baru yang punya keunikan sendiri. Jadi mungkin bisa jadi salah satu alternatif investasi. Ya biasanya seperti itu. Dia juga bisa ditransfer, punya fungsinya, punya nilainya, tahu dari mana, ada demand supply-nya. Kita tinggal lihat ke exchange atau search di Google, ada kok harganya. Ya, setuju. Itu aja sih. Dan menurut Tari ya Kocan, sebenarnya kalau misalnya tadi Kocan bilang ya nggak bisa diedukasi atau emang nggak percaya dari awal, sebenarnya salah satu bentuk cara untuk membawa masyarakat untuk jadi lebih lebih percaya diri atau lebih pede sama aset kripto tuh dengan ya seperti acara-acara kayak gini ya Kocan ya. Ya, dengan adanya Indodax Academy atau Indodax Room ini, jadi tuh bisa mungkin teman-teman di rumah yang udah nonton bisa ngajak teman-temannya, saudara-saudaranya yang belum percaya atau belum ngerti untuk ikut-ikutan acara-acara yang diselenggarakan oleh Indodax atau acara-acara lainnya yang bisa mengedukasi tentang blockchain dan aset kripto ya Kocan ya. Jadi serahkan ke Tari aja atau tim Indodax ya. Jadi kirimin aja linknya gitu. Jadi nggak usah susah payah gitu jelasin. Jadi nggak usah capek-capek ngejelasin karena semuanya udah lengkap ya Kocan. Ada di YouTube Indodax, ada di sosial medianya Indodax. Karena memang nggak bisa berhenti sih Kocan untuk mengedukasi, untuk mensosialisasikan blockchain, apalagi industri dan teknologi blockchain ini pergerakannya cepat sekali. Betul. Jadi kadang-kadang Tari pun juga nggak berhenti-berhentinya belajar Kocan, karena memang update-update-nya ini kita harus selalu ngikutin, selalu up to date, karena ya nggak bisa ketinggalan, karena yang namanya teknologi itu selalu dinamis ya Kocan ya. Berkembang terus ya. Betul. Oke, terima kasih Kocan atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Widi dari Jakarta atas pertanyaannya, semoga terjawab. Kita lanjut Kocan. Ini ada pertanyaan dari Johan Krisna dari Surabaya. Oh, Surabaya. Iya. Pertanyaan ini Kocan, apakah semua Kota Pahlawan? Kota Pahlawan. Iya. Oke. Kocan, apakah semua aset kripto yang didaftarkan di Indodax ini sudah pasti fundamentalnya bagus? Gimana Kocan? Kalau sudah pasti ya nggak 100% lah ya. Cuman kita berusaha memberikan yang terbaik. Jadi aset itu sebelum masuk di Indodax sudah kita riset, kita screening apakah due diligence-nya ya, apakah ini fundamentalnya kuat banget. Sebetulnya masa depan nggak ada yang tahu. Ya, mystery of life lah ya. Jadi karena itu ya kita udah berusaha, yang penting sudah siap aja. Kalau kita sudah siap untuk berinvestasi, kita sebetulnya sudah siap akan resikonya. Yang penting kita ingat seperti itu. Jadi kalaupun nanti aset tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita, harapan kita, kita tidak terlalu kecewa. Ya, jadi ya udah, hidup tetap jalan terus kok, nggak apa-apa. Masih ada aset lain yang mungkin berbuah hasil gitu. Tapi kita berharap kita sudah berusaha meriset dan memberikan yang terbaik ya. Harusnya sih lebih bagus lah ya. Nah, secara fundamentalnya juga kita udah dipelajarin. Jadi nggak susah pilih lah. Ya. Oke, setuju banget Kocan. Terima kasih Kocan atas jawabannya. Terima kasih kepada Johan Krisna atas pertanyaannya, semoga terjawab. Kocan, Tari mau ngasih tahu nih.
Yang nanya udah pecah telur sampai 1000 pertanyaan. Buset. Pertanyaannya ada 1000. Jadi kita nggak bisa ngejawab semuanya satu-satu. Cuma ada beberapa pertanyaan lagi yang masih bisa kita jawab. Kita lanjut ya Coach Chan ya. Iya. Ada dari Maria, @mariaria971 dari Jakarta. Wah, Jakarta. Coach Chan, Oke. mengingat terkadang analisa teknikal itu kadang dibentur atau terbentur. Oke. Apa money management kripto yang biasanya Bapak Chandra Halim sering gunakan di Indodax? Ya. Apakah dijadikan sebagai tempat untuk trading atau investasi? Ya. Jika investasi, strategi investasi apa yang Bapak gunakan? Apakah value investing, income or growth investing, ataukah juga pakai strategi dollar cost averaging seperti di saham biasanya? Oke. Ya, sebetulnya simple aja, kita cari yang cocok untuk kita sebetulnya. Kalau Coach Chan pribadi ya mungkin udah beberapa bulan, 9 bulan lah lebih tepatnya Coach Chan menggunakan dollar cost averaging. Jadi Coach Chan juga sekalian mau lihat, karena kalau kalian lihat ada website yang kita bisa cek DCA itu, kira-kira kita masukin berapa tiap bulannya, hasilnya akan berapa. Nah itu Coach Chan coba terapin, mau lihat nanti berapa tahun ke depan hasilnya berapa. Nah, tapi Coach Chan tetap set target sih, mungkin tahun ini akan ini dulu, nanti baru dollar cost averaging lagi ya. Jadi kira-kira cari aja yang cocok buat kamu, karena kita nggak tahu kalau kita nggak coba. Ya. Setuju. Oke, Coach Chan terima kasih udah sharing teknik ya. Teknik yang Coach Chan gunakan. Oke. Berarti yang tadi sebenarnya dari awal udah disebut ya Coach Chan ya, dollar cost averaging ya Coach Chan. Jadi beli rutin, nggak usah tahu misalkan tetapin tanggal berapa mau beli, ya udah mungkin habis gajian sisihin uang, langsung belanja ya, mau mahal mau murah nggak apa-apa. Ya, atau buy hold aja untuk saat ini. Yang penting kita tahu momentumnya kapan kita mau jualnya. Ya. Oke, terima kasih Coach Chan atas jawabannya. Terima kasih pada Maria dari Jakarta atas pertanyaannya. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Agus Suryanto. Ini dari Jakarta juga. Pertanyaannya ini Coach Chan, bagaimana cara menyikapi ketika kita membeli BTC atau aset kripto lainnya di harga yang tinggi? Kemudian aset kripto tersebut malah terlihat menunjukkan penurunan. Sering terjadi nih Coach Chan di kota-kota besar ya. Apakah kita jadi hold atau kita pasang stop loss? Dan bagaimana pandangan atau pendapat dari Indodax mengenai tren investasi aset kripto di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang? Silakan Coach Chan. Ya. Berarti mungkin biasa kalau itu nyangkut kita FOMO gitu. Jadi biasa nyangkut, tapi nggak apa-apa. Namanya hidup ya, kita masih belajar lah ya. Kadang nggak mungkin kita menang terus, kadang ada nama loss, karena di mana sebetulnya baik sih kalau kita loss ini kita jadi mau belajar. Kalau kita untung rasanya akan sulit kita mau belajar sih sebetulnya. Jadi ya ambil hikmahnya dulu pertama. Ya sabar aja, kalau memang kita punya uang atau dana lagi sambil kita misalkan kerja menghasilkan uang, ya udah kita cari momentum beli lagi di harga berapa. Bisa pakai averaging, nanti kalau dia turun kita beli lagi, sehingga sampai kita nunggu target kita mau jual berapa. Jadi kalau pakai averaging kan kira-kira bisa nanti berapa kita BEP, nanti selanjutnya kita atur strategi lagi, kita mau jual di target kita berapa gitu. I see. Oke, Coach Chan, terima kasih ya atas jawabannya. Ini pertanyaannya dari Agus Suryanto. Ya. Terima kasih juga Agus atas pertanyaannya. Semoga terjawab oleh Coach Chan. Kita masuk ke pertanyaan ada dari Saldi Wahyudi Zain dari Tarakan, Coach Chan. Luar biasa, Tarakan apa nih? Kalimantan bukan ya? Tadi nggak tahu, jujur aja. Mungkin Saldi bisa dikirim di komentar ternyata Tarakan ini di mana. Halo semuanya yang ada di Tarakan. Sekarang Tari bacain pertanyaannya. Pertanyaannya ini menarik, tapi menurut Tari tricky lagi ya. Apabila Bitcoin semakin meluas dan setiap negara menerapkan pembayaran secara kripto, apakah ada kemungkinan uang kertas ini nggak digunakan sama sekali lagi, Coach Chan? Kalau dibilang apakah mungkin, ya mungkin, tapi mungkin kecil sih kemungkinan. Karena kan
kita hidup berdampingan. Ada old school, ada misalkan milenial dan lain-lain. Ya tidak semua orang yang mengerti seperti ini sih kadang-kadang. Jadi kripto ini sebagai alternatif aja sih, akan bisa menggantikan. Kalau lihat sejarah memang uang itu mungkin dari kulit kerang, terjadi nanti barter sampai ke emas dan lain-lain sih sebagai alat tukar. Tapi mungkin semakin modern ya kripto ini sebagai alternatif sih menurut Coach Chan ya, bisa berkembang juga sih memang. I see. Oke, jadi kemungkinan itu selalu ada, cuman ya kita kan nggak tahu ya Coach Chan ya, karena bahkan dulu aja nggak ada yang namanya uang kertas ya Coach Chan ya. Iya betul. Oke. Mystery of life. Mystery of life. Oke Coach Chan, terima kasih Coach Chan atas jawabannya. Ini ternyata kita udah masuk ke pertanyaan terakhir. Coach Chan masih kuat berapa pertanyaan lagi nih? Sebetulnya buat member-member Indodax yang memang sangat mau belajar sih, Coach Chan sebetulnya sangat siap. Tapi tenang aja, kita ada YouTube ataupun channel Indodax Academy. Betul. Nanti kalian baca-baca, pertanyaan kalian sebetulnya bisa terjawab sendiri. Mantap, ya, karena apa yang Coach Chan ceritakan atau Coach Chan jawab ini sebetulnya udah ditulis sama Indodax ya. Karena Coach Chan juga baca. Coach Chan juga jangan-jangan belajar dari situ. Iya betul. Oke, jadi bener banget teman-teman bisa mengunjungi YouTube Indodax, bisa juga ke indodax.academy karena di situ nggak cuma video, ada juga audio berbentuk podcast. Ada juga artikel-artikel. Coach Chan tahu nggak kalau Indodax tuh ada podcastnya di Spotify? Gitu. Tahu dong, cuman Coach Chan nggak ada Spotify-nya. Oh, nggak ada Spotify-nya. Oke. Tenang aja teman-teman, bisa juga di Apple Podcast. Coach Chan ada Apple Podcast? Coach Chan pakai Android kebetulan. Oke. Sama Nokia jadul. Sama Nokia jadul. Oke, jadi teman-teman yang masih punya pertanyaan, kalau misalnya nggak terjawab malam hari ini, nggak masalah, teman-teman masih bisa mencari jawaban-jawabannya di indodax.academy. Coach Chan, Tari mau ada beberapa pertanyaan lagi ya. Ini dari Reki dari Bekasi. Reki aja. Reki ini pertanyaannya, apakah tren naik BTC saat ini hanya bull trap dan mengalami siklus seperti tahun 2017 atau malah sebaliknya? Itu dia. Pertanyaan yang bagus. Apa tadi bounce cat ya? Bull trap ya. Nah, itu yang tadi Coach Chan dari awal jelaskan itu mungkin kita harus hati-hati di range 800-an juta itu. Kalau Coach Chan lihat kalau kita bisa lewatin itu mungkin kita ke all time high dan terus meneruskan bullish trend-nya. Tapi sejauh ini kalau kita sejauh mata memandang, kita lihat di time frame besarnya, kemungkinan untuk bullish itu cukup tinggi sih ya. Tapi tetap bisa aja. Yang penting kita jangan terlalu pede. Kayak pada awal waktu itu Coach Chan terlalu pede sehingga Jumawa ya. Jadi lupa akan risk ya. Akhirnya Coach Chan muhasabah jadinya. Berefleksi ya. Jadi Coach Chan justru karena ada kejadian-kejadian gitu muhasabah ya. Jadi luar biasa Coach Chan, nggak apa-apa, bagus jadi belajar ya. Oke, terima kasih Coach Chan atas jawabannya. Terima kasih juga Reki atas pertanyaannya. Kita masuk pertanyaan dari Imam Fauzi dari Banyuwangi. Kali ini Tari tahu dong Banyuwangi di mana? Iya, dekat Bali ya. Karena wangi kan. Jadi Banyuwangi ini wangi. Wangi Banyu. Wangi air. Tapi dekat Bali kayaknya, kota itu indah. Coach Chan belum pernah sih menjajak ke sana sih. Numpang kencing di sana belum pernah sih. Mudah-mudahan ya. Habis corona ini kita berharap investasi Bitcoin-nya lancar ya, kita dipakai buat jalan-jalan. Betul, luar biasa, memajukan pariwisata Indonesia. Betul ya, jadi meringankan beban Pak Sandi ya. Pak Sandi. Ya, kita lanjut pertanyaannya dari Imam Fauzi ini adalah untuk memperkirakan sebuah trading terkadang terdapat perbedaan arah pergerakan dan menurut masing-masing indikator. Nah, untuk itu lebih baik mengambil paling banyak indikator yang sama atau diutamakan salah satu indikator saja. Kalau salah satu aja, indikator apa sih yang harus diutamakan? Silakan Coach Chan. Sebetulnya kalau ngomong indikator dan ini sebetulnya kita harus cari tahu yang mana yang paling winning rate-nya paling bagus buat kamu. Sebetulnya harus memang mencoba-coba dulu, backtest lah orang bilang. Dicoba-coba dulu
namun Kocan biasa pakai misalkan support resisten sih sebetulnya. Itu dasarnya. Jadi support resisten itu dasarnya kalau kita ibarat kungfu itu kuda-kudanya. Kita harus kuasai. Tenaga dalamnya lah kita bilangnya. Jadi semakin kita kuasai support resisten itu, ilmu apapun bahkan bisa lebih efektif jadinya. Jadi pertama support resisten kita tentukan, nanti kita bisa coba belajar pakai dynamic support resisten untuk bantunya. Jadi lebih advance lagi, lebih. Nah setelah itu baru kita tambahkan osilator ya. Orang bilang osilator mungkin stokastik, MACD. Nah balik-balik lagi di sana semua ada di Indodax Academy. Ya. Tapi tempat lain ada sih, mau belajar-belajar kan nggak hanya satu tempat, kita belajar di mana-mana ya. Yang mana. Jadi memperkaya ilmu kita, jadi suatu waktu diperlukan dia bisa muncul seperti itu. Kalau Kocan sendiri pakai indikator apa biasanya? Kalau Kocan sendiri support resisten, Kocan biasa pakai dynamic support resisten, MA ya biasa, MA, sama Kocan mungkin pakai Fibonacci. Ya. Sama kalau jangka pendek Kocan pakai misalkan Bollinger Bands. Ya. Luar biasa. Oke, semoga terjawab ya Imam Fauzi dari Banyuwangi atas indikator-indikator apa saja yang harus diutamakan. Lanjut Kocan, kalau tadi ada dari pertanyaannya dari Chandra, sekarang ada pertanyaan dari Halim. Waduh. Halim ini dari Medan. Oke, dari Medan. Horas, Bang. Menurut Kocan ya, bagaimana sih tips dan cara menghindari FOMO bagi para trader pemula di saat market mulai menunjukkan tren bullish seperti saat ini? Kalau ngikut tren sih boleh-boleh aja. Yang penting kalau ini sudah kelihatan tren bullish, kita ngikut arus sebetulnya oke. Jadi kita nggak pandai pun bisa tetap ikut. Tapi yang penting kita tahu batasan dan resikonya. Jadi ikut-ikutan sih boleh-boleh aja sih, gak ada salahnya sih. Namanya kita mencoba dan belajar kan. Ya, jadi biar nggak FOMO ya kita analisa aja sih. Kira-kira ini kalau udah terlalu naik ya tungguin aja. Karena namanya itu kenaikan pasti ada koreksi. Ya nggak mungkin naik terus gitu. Namanya perjalanan hidup juga seperti itu kan. Ada roda kan, naik turun ya. Yang namanya bull run pasti ada lah ya, yang namanya support resistance itu pasti terjadi ya. Walaupun ternyata memang market ini lagi hijau terus, tapi pasti ada sempat turunnya. Pasti ada koreksi ya, jangan lupa itu. Jadi cuman ada dua sih sebenarnya, ranging atau trend. Trennya setelah ranging biasa akan naik atau turun. Ya, tentukan pilihanmu. Asik. Kocan, tentukan pilihanmu. Oke, terima kasih kepada Halim dari Medan atas pertanyaannya, semoga terjawab. Kocan, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Waduh, sebetulnya Kocan sedih banget sih. Walah. Kocan silakan diminum dulu, mungkin udah haus banget dari tadi udah jawab pertanyaan. Kocan, pertanyaan ini terakhir dari Madon Gaho. Luar biasa Kocan, dari Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Wah, Kocan ada temen tuh. Namanya Tuhombowo. Serius nih Kocan? Ya, betul. Jangan-jangan mereka tetangga? Ya, mudah-mudahan karena itu agak kecil katanya, mungkin kenal ya. Jadi bisa, kalau udah dewasa harus bisa loncat itu yang ada di uang ya. Iya, bener. Oke, ini pertanyaannya dari Mardon Gaho nih, menarik nih Kocan. BTC dan sebagian aset kripto lainnya memiliki volatilitas sangat tinggi. Ya, betul. Apakah ini tidak mempengaruhi para investor dan pasar dalam berinvestasi? Gimana Kocan? Oh, tentunya sangat mempengaruhi. Karena sebetulnya itulah yang dicari pasar. Terutama spekulator, trader, carinya yang volatilnya cukup bisa, ibaratnya kayak dapat lotre gitu. Jadi kadang kalau di kripto ini kita misalkan invest 1 juta, bisa hilang, mungkin jadi 100.000 atau bisa jadi 10 juta, bukan hanya jadi 2 juta. Ya, jadi boleh sih pakai spekulasi, yang penting tahu ada resikonya itu aja. Justru menarik sih sebetulnya di kripto ini, kenapa cenderung orang tertarik dengan kripto? Ya karena memang mungkin pasar yang lainnya agak menurun juga, jadi orang melihat kripto ini kayak seksi gitu. Ya, betul. Jadi ya menurut Kocan sih inilah daya tarik dari digital aset kripto ini, karena masih volatil banget. Kecuali kamu main stablecoin ya. US dollar, fluktuasinya nggak terlalu dalam ya. Ya, atau like gold ya, yang gold ya.
Oke, luar biasa. Terima kasih Coach Chan. Gak kerasa kita udah menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang tersebar di seluruh Indonesia. Luar biasa. Terima kasih juga teman-teman atas antusiasmenya. Terima kasih juga Coach Chan udah jawabin satu-satu. Amin. Coach Chan sebetulnya senang sih. Lega udah. Oh, udah selesai. Tadi tegang soalnya. Oke, thank you Coach Chan atas jawaban-jawabannya. Nggak kerasa ya, mohon maaf banget teman-teman semuanya pertanyaannya nyampe 1000 lebih loh Coach Chan. Luar biasa. Karena waktunya udah habis nih, kita mohon maaf nggak bisa dijawab semuanya. Tapi tenang aja, akan ada Indodax Room selanjutnya yang bisa teman-teman pergunakan untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Nggak kerasa teman-teman, sisi tanya jawab Indodax Room Special Edition kali ini sudah selesai. Pertanyaannya juga bagus-bagus banget, mendetail juga. Dan semoga teman-teman ini jadi semakin pede, semakin tahu, semakin teredukasi tentang Bitcoin, blockchain, dan teman-temannya tadi. Jadi langsung aja kali ya Coach Chan, Tari sebutkan 10 orang pemenang beruntung hari ini yang bisa mendapatkan merchandise eksklusif dari Indodax. Yang bahkan nih Coach Chan, ada e-money limited edition dari Indodax. Luar biasa ya. Coach Chan, udah siap belum? Siap. Ini NFT loh ini. Terbatas NFT. Ya. Oke, Coach Chan mau sebutin pemenangnya atau Tari aja? Kayaknya Tari aja. Coach Chan sudah sangat senang ya. Udah sangat senang. Oke, Coach Chan, kita langsung sebutin 10 pemenang hari ini yang beruntung. Sebetulnya jawab pertanyaannya baik-baik semua ya, cuman memang ini keberuntungan aja ya. Nggak apa-apa, jangan berkecil hati ya. Betul. Jadi teman-teman yang belum terjawab tenang aja, masih bisa ketemu di Indodax Room selanjutnya ya. Sama Coach Chan doain supaya cuan terus ya. Amin. Indodax Indonesia kayak mendadak ya. Oke, Coach Chan langsung aja. Udah pada nggak sabar kali ya. Ini semuanya teman-teman yang tadi bertanya langsung semuanya langsung pasang kuping karena Tari mau ngasih tahu 10 pemenang beruntung pada Indodax Room Special Edition kali ini. Pemenang pertama ada dari Dinda @Ratu Dindas dari Bogor. Pemenang kedua ada dari Liska Celiska dari Tangerang. Pemenang ketiga ada dari Joyce Wartono dari Bali. Pemenang keempat ada Azisha Karimasari dari Malang. Pemenang keempat ada Richard Putra dari Depok. Keenam dari Satria Canda dari Yogyakarta. Ada Halim juga nanti enggak? Yang ketujuh dari Maria, pemenangnya adalah Maria dari Jakarta. Pemenang ke-8 Agus Suryanto dari Jakarta. Pemenang ke-9 Reki dari Bekasi. Dan yang terakhir Coach Chan, Halim dari Medan. Congratulations, kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih ya udah ikutan Indodax Room kali ini. Nggak kerasa kita udah sebutin pertanyaan-pertanyaan dari Tari, Coach Chan juga udah jawab, kita udah jawabin pertanyaan-pertanyaan dari member, bahkan pemenang-pemenangnya juga udah kita umumi. Congratulations bagi para pemenang, tim Indodax Room akan menghubungi melalui Instagram dari username yang telah dicantumkan. Jadi siap-siap akan dihubungi oleh Indodax. Ingat ya, cuma Indodax saja. Jadi kalau misalnya ada yang lain yang mengaku-ngaku Indodax, itu bukan dari kami. Dan bagi kalian yang belum menang dan mau memiliki merchandise eksklusif dari Indodax, tenang aja, teman-teman juga bisa mendapatkannya dengan mengunjungi official store Indodax di Tokopedia. Jangan lupa yang ada centang ungunya. Nah, Coach Chan, kali ini ada yang beda nih dari Indodax Room. Karena special edition. Sekarang ini adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu, yaitu airdrop bagi-bagi voucher Indodax bagi teman-teman yang lagi nonton nih. Nah, tapi sebelum dimulai, Tarik mau kasih tahu juga teman-teman bahwa sekarang Indodax punya grup Telegram yang resmi, di mana teman-teman bisa diskusi seputar trading, seputar aset kripto, seputar Bitcoin juga, dan dengan semua member-member Indodax lainnya. Jadi teman-teman tinggal search aja di Telegram @IndodaxRoom. Ingat ya, @IndodaxRoom aja, itu doang yang resmi dari kita. Nggak ada lagi yang lain yang resmi. Dan semuanya ini hanya ada di Telegram. Ingat ya, namanya @IndodaxRoom. Nah, sekarang Tari jelasin untuk kamu yang mau ikutan airdrop bagi-bagi voucher Indodax. Caranya gampang banget. Pertama, siapin smartphone dan juga akun Indodaxmu. Nih, Tari kasih waktu dulu untuk teman-teman untuk menyiapkan smartphone-nya.
Dan jangan lupa akun Indodax-nya juga. Udah ya, di rumah udah pada megang smartphone-nya semua ya. Setelah itu nanti akan ada barcode yang terpampang di layar Zoom masing-masing. Nah, itu teman-teman nanti tinggal langsung scan aja. Dan jangan lupa copy kode voucher dari hasil scan barcode tersebut. Setelah di copy, Kocan belum. Belum. Lagian Kocan nggak boleh ikutan. Oh iya. Dan jangan lupa teman-teman ini harus redeem kode voucher yang tadi sudah di-copy di akun Indodax teman-teman pada bagian voucher. Oke, gampang banget kan ya? Tapi ingat ya, sistemnya ini siapa cepat dia dapat. Jadi buruan ya siapin karena waktunya sebentar lagi. Nih, Tari kasih waktu dulu teman-teman untuk menyiapkan handphonenya dan menyiapkan juga kameranya untuk siap-siap scan barcode yang akan muncul di layar Zoom masing-masing. Kocan udah siap? Kan buat yang oh iya, Kocan nggak boleh ikutan ya. Oke, Tari hitung mundur. Udah siap? 3, 2, 1. Nah, silahkan langsung nih kejar-kejaran. Ingat ya, ini random cepet-cepetan. Ya, cepet-cepetan. Jadi nggak ada yang terjamin bisa dapat. Langsung snap fast teman-teman. Siapa aja nih ya kira-kira yang mendapatkan voucher Indodax pada malam hari ini? Pasti punya skill cepet bales SMS ya, bales WhatsApp nih biasanya ya. Pasti langsung buru-buru semuanya. Skillnya kepake ya. Skillnya kepake nih kali ini nih ya. Jadi siapa nih sekarang yang udah berhasil mendapat voucher Indodax? Pasti udah ada ya yang udah berhasil nge-redeem voucher Indodax-nya. Bisa ditulis ya di kolom chat kalau misalnya ternyata udah berhasil. Bisa di-share juga di kolom chat. Kita penasaran nih, kira-kira siapa sih yang mendapatkan voucher Indodax pada malam hari ini? Luar biasa ya. Oke, waktunya udah habis kah? Waktunya udah habis. Nah, teman-teman, selamat bagi para penonton di rumah atau kalian yang berhasil mendapatkan voucher Indodax. Lumayan nih ya buat jajan, buat beli Bitcoin gitu ya. Atau koin-koin lain juga bisa banget teman-teman. Selamat Tari ucapkan sekali lagi kalau misalnya udah berhasil nge-redeem voucher Indodax pada malam hari ini. Oke, demikian rangkaian acara pada malam hari ini. Bagi yang ketinggalan jangan khawatir. Karena teman-teman masih bisa menonton kembali Indodax Room Special Edition Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun melalui website indodax.academy dan YouTube channel Indodax. Dan jangan lupa juga teman-teman semua untuk nge-follow sosial media Indodax agar selalu terupdate dan gak ketinggalan dengan info-info terbaru mengenai cryptocurrency, blockchain, dan tentunya juga Bitcoin. Kocan terima kasih loh. Baik, Kocan juga terima kasih sekali sudah diundang Tari ya. Jangan kapok-kapok ya Kocan kalau mau nemenin teman Tari di Indodax Room selanjutnya. Pastinya Tari. Okay. Terima kasih juga kepada semua teman-teman yang udah nonton pada malam hari ini. Tapi sebelum Tari tutup, Tari mau ngingetin bahwa kita ada sedikit survei nih bagi teman-teman semua yang menonton Indodax Room pada malam hari ini. Jadi make sure kalian semua isi surveinya melalui Zoom kalian masing-masing. Jadi jangan langsung di close. Jangan lupa isi dulu surveinya dan baru deh habis itu boleh di-close. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang telah setia menyaksikan Indodax Room Special Edition Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Malam ini Dirgahayu RI semoga jaya terus di udara, di laut, dan di udara, di laut, dan di darat, Kocan. Iya, sama kita bersyukur atas perjuangan pahlawan-pahlawan kita ya. Betul banget. Sehingga kita bisa sampai saat ini menikmati kemerdekaannya. Luar biasa. Nah, jadi Tari dan Kocan pamit undur diri. Sampai bertemu di Indodax Room selanjutnya. Indodax, aset masa depan. Bye-bye. Bye-bye, Merdeka.